سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, perlu kita ketahui perbuatan yang mengakibatkan dosa merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh kita semua sebagai umat Islam. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa siksaan untuk setiap dosa yang diperbuat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Perlu kita ketahui juga bahwasanya dosa besar merupakan sebuah pelanggaran besar yang dilakukan manusia terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bisa menimbulkan kerugian maupun kerusakan, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Perlu kita pahami juga tentang hukum Allah, bahwa jika seseorang berbuat dosa maka dipastikan akan mendapatkan azab baik ke dunia maupun di akhirat kelak berupa siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 74, sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Dan berikut ini penjelasan tentang 7 dosa besar dalam agama Islam yang perlu kita ketahui. Dan bahkan dosa ini tidak mudah diampuni oleh Allah walaupun sudah bertaubat kecuali dengan taubatan nasuha, atau taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Namun sebelum lanjut di sini saya ingin mengajak sahabat semua untuk berkenan mendukung channel yang kecil ini agar menjadi besar manfaatnya, yaitu dengan cara tekan tombol like dan subscribe channel ini. Serta tak lupa tulis doa para sahabat semua pada kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama-sama. Dan bagi yang telah berkenan mendukung channel ini, saya doakan semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, perbuatan dosa besar biasanya memberikan dampak merusak secara langsung kepada orang lain. Karenanya balasan bagi pelakunya sangatlah pedih. Mengutip dari buku Dosa-Dosa Besar karangan Ilmu Tawali, berikut adalah 7 dosa besar dalam Islam yang wajib untuk kita hindari. Untuk yang pertama yaitu dosa syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar sehingga dosanya tidak akan diampuninya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Kemudian yang kedua yaitu dosa pergi ke dukun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi peramal, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu dosa durhaka kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang berjasa bagi kehidupan seseorang. Jika menantangnya atau durhaka kepadanya maka hukumnya masuk ke dalam kategori dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Quran Surah Maryam ayat 32. Kemudian yang keempat yaitu dosa berzina. Berzina adalah bercampurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Quran Surah Al-Furqan ayat 68.
Kemudian yang kelima yaitu mengadu domba. Mengadu domba adalah menghasut orang lain agar berselisih paham terhadap sesamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bermuka dua di dunia nanti akan datang di hari kiamat dengan dua muka dari api neraka. Hadis riwayat Ibrani. Kemudian yang keenam yaitu dosa menggunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujarat ayat 12. Kemudian yang terakhir yaitu dosa bersumpah palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta, pada saat ia wajib bersumpah silahkan ia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa tersebut? Maka Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebesar apapun dosa yang telah kita perbuat, Allah akan mengampuninya, apabila ia melakukan taubatan nasuha, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.